warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut ini anggota kelompok kami yang akan menjelaskan materi tentang proposal. Pengertian proposal. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu proposal, yang berarti pengajuan atau permohonan. Asal katanya adalah to propose, atau mengajukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proposal merupakan suatu bentuk pengajuan, penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran, atau rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana, dan lain sebagainya. Itu adalah menurut Hari Wijaya tahun 2005. Proposal merupakan pintu masuk untuk meraih kesuksesan di masa depan. Proposal yang berhasil diterima oleh pihak yang dituju menandakan telah terbukanya harapan untuk melakukan suatu kegiatan yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, proposal merupakan kunci pembuka kesuksesan, tinggal bagaimana menjalankan apa yang telah direncanakan dalam proposal tersebut. Proposal harus bisa mengajak pihak yang dituju untuk mau diajak bekerja sama atau untuk mengizinkan kegiatan yang akan diadakan. Selanjutnya yaitu tujuan proposal. Dalam proposal memiliki banyak tujuan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Seperti yang pertama, proposal kegiatan yang memiliki tujuan untuk bisa mendapatkan persetujuan dari pihak bersangkutan agar pelaksanaan sebuah kegiatan berjalan lancar. Yang kedua, yaitu proposal pengajuan dana yang bertujuan mendapatkan bantuan dari pihak sponsor. Yang ketiga, ada proposal proyek memiliki tujuan mendapatkan tender maupun lahirlah pada proyek tersebut. Yang keempat, proposal penawaran kerjasama bisnis akan berkaitan dengan berbagai macam program untuk bisnis yang menarik. Yang kelima, ada proposal penelitian yang dimana dalam proposal penelitian ini biasanya menyangkut dengan penelitian ilmiah. Fungsi proposal digunakan sebagai pengajuan kerjasama dan bisnis dalam perusahaan tujuan. Bisa digunakan untuk mengadakan acara tertentu, misalnya seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain sebagainya. Dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, digunakan sebagai pengajuan mendirikan sebuah usaha, dan digunakan sebagai pelanggan proyek maupun barang. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis proposal. Jenis proposal secara umum, proposal dibedakan menjadi 4 jenis, yakni proposal bisnis, kegiatan, penelitian, dan wirausaha. Yang pertama, proposal bisnis. Sama seperti namanya, proposal jenis ini tentu berkaitan dengan dunia usaha. Proposal bisnis biasanya berisi rancangan rencana kerja yang ditujukan baik oleh perseorangan ataupun kelompok kepada investor. Biasanya, proposal bisnis akan menggambarkan singkat profil usaha, kelebihan usaha yang ditawarkan, serta penggambaran keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh pihak yang dituju. Yang kedua, proposal penelitian. Proposal penelitian biasanya ditunjukkan kepada badan atau instansi tertentu untuk mendukung kegiatan penelitian terhadap suatu masalah. Isinya berupa acuan, ide, usulan, ide atau gagasan akan suatu topik penelitian. Proposal ini berisi tentang gambaran singkat penelitian, latar belakang, maksud dan tujuan, alasan mengapa isi atau topik tersebut diangkat, waktu yang dibutuhkan, lokasi penelitian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu proposal yang dibuat untuk sebuah kegiatan tertentu. Isi dari proposal kegiatan ini adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Isinya biasanya lengkap berupa nama kegiatan sampai bagaimana kegiatan akan berlangsung dan siapa saja yang bertanggung jawab. Contohnya saat seseorang akan mengadakan pameran, pentas seni, konser musik, dan lain sebagainya. Yang keempat, proposal wirausaha. Proposal ini ditujukan kepada owner, mitra, lembaga perizinan, atau pada pihak sponsor. Jenis proposal ini bisa dipakai dalam kegiatan bisnis pribadi
maupun kelompok. Sistematika proposal. Di sini saya mengambil proposal kegiatan dan proposal penelitian sebagai contoh. Struktur teks proposal kegiatan antara lain meliputi 1. Nama kegiatan. Struktur pertama berisi judul atau nama kegiatan. Pada bagian ini menjelaskan secara rinci dan detail tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya yaitu agar pembaca mengerti dan supaya kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman antara panitia, pelaksana, dan donatur. 2. Pendahuluan. Pada struktur kedua ini menjelaskan alasan mengapa kegiatan tersebut harus diselenggarakan dan menguraikan poin-poin penting apa saja yang akan dilaksanakan. 3. Tujuan kegiatan. Pada bagian ini menjelaskan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut. Selain itu, tujuan kegiatan juga memiliki fungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang nantinya akan dilaksanakan. 4. Sasaran kegiatan. Selanjutnya di bagian sasaran kegiatan ini memberikan informasi mengenai siapa saja orang yang akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini dijelaskan kalangan atau kelompok masyarakat yang akan turun ikut menjadi peserta kegiatan. 5. Waktu dan tempat pelaksanaan. Berikutnya ada jadwal kegiatan berupa waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu harus ditulis secara detail berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta rentang jamnya juga. Begitupun dengan tempat kegiatan pelaksanaan harus disampaikan dengan jelas. 6. Susunan acara. Susunan acara atau disebut sebagai rundown ini menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Pada tiap acara juga disertakan waktu dan jam pelaksanaannya dari awal hingga akhir acara. 7. Kepanitiaan. Kemudian ada struktur proposal bagian kepanitiaan. Pada bagian ini berisi tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab terhadap acara yang diselenggarakan yang meliputi nama panitia serta jabatan dan tugas yang diembannya. 8. Anggaran dana. Dalam bagian ini dijelaskan secara rinci tentang kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Estimasi biaya wajib ada dalam sebuah proposal kegiatan karena hal ini menjadi pertimbangan bagi pihak sponsor atau donatur. Pada bagian akhir ada penutup yang menjelaskan mengenai ringkasan dari kegiatan yang dilakukan. Di poin ini juga dibumbui dengan kata-kata persuasif agar proposal dapat disetujui oleh pihak penerima proposal. Yang kedua ada struktur teks proposal penelitian. Berikut ini sistematika dalam penulisan proposal penelitian yang dapat dijadikan pedoman untuk penelitian lapangan maupun non-lapangan. 1. Halaman judul. Di urutan pertama ada halaman judul. Halaman judul menjadi struktur utama yang menampilkan judul penelitian secara rinci beserta metode yang akan digunakan. 2. Latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan perihal kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. 3. Rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diambil dari permasalahan atau tema yang akan diteliti. Pada bagian ini biasanya peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan ke dalam bentuk kuesioner yang ditujukan pada masyarakat. 4. Batasan masalah. Di bagian ini peneliti biasanya akan membatasi ruang lingkup dalam penelitian, dapat berupa tema, wilayah yang diteliti, atau lokasi dan sumber penelitian. Tujuannya yaitu agar penelitian yang dilakukan tidak melebar ke aspek lain yang tidak menjadi fokus utama. 5. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut. Dalam hal ini, tujuan penelitian harus ditulis secara rasional dan persuasif, agar penerima proposal menjadi lebih tertarik untuk membaca lebih jauh. 6. Manfaat penelitian. Bagian manfaat penelitian menjelaskan hasil atau manfaat yang akan diperoleh penerima proposal apabila penelitian tersebut telah terrealisasi. 7. Landasan teori. Landasan teori berisi tentang landasan yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam membuat proposal penelitian. Penjelasan dan detail yang dikemukakan harus masuk akal dan menyertakan sumber-sumber rujukan yang memang terbukti dan valid. 8. Metode penelitian. Selanjutnya adalah struktur metode penelitian.
Di bagian ini dijelaskan mengenai langkah-langkah dan metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Hal ini meliputi metode secara detail, mulai dari pengambilan data, pengolahan data, hingga penyelesaian rumusan masalah. 9. Kerangka penulisan laporan. Pada struktur penulisan laporan berisi tentang poin-poin penting yang menjadi pokok bahasan dalam proposal penelitian. Di bagian ini dijelaskan juga aspek apa saja yang menjadi dasar penelitian dari bagian awal hingga akhir penelitian. 10. Daftar pustaka. Halaman daftar pustaka menjelaskan apa saja sumber rujukan dan referensi yang digunakan dalam penelitian. Bisa berupa buku, jurnal, kutipan, artikel di koran, atau internet, serta penelitian lain. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar yaitu nama pengarang dibalik, kemudian titik, tahun dicetaknya buku titik, judul buku ditulis miring titik, buka kurung, kota terbit, dan nama penerbit. Kaidah kebahasaan proposal. Di dalam sebuah proposal perlu menggunakan kaidah kebahasaan yang dipakai sebagai tanda bahwa tulisan tersebut adalah bentuk dari proposal kegiatan ataupun proposal penelitian, yaitu dengan fitur-fitur berikut ini. 1. Pernyataan argumentatif. Di dalam pernyataan argumentatif akan ada penggunaan konjungsi kausalitas seperti karena, sebab, oleh karena itu, dan lainnya. Yang kedua, ada pernyataan persuasif. Hal tersebut digunakan untuk mengajak penerima usulan agar bersedia untuk menerima usulan itu. Yang ketiga, kata-kata teknis. Penggunaan kata-kata teknis atau yang biasanya disebut dengan istilah ilmiah berkenaan dengan bidang kegiatan. Yang keempat, kata kerja tindakan. Penggunaan kata kerja tindakan biasanya dipakai untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan ataupun metode penelitian. Misalnya saja kata berlatih, mengamati, mendokumentasikan, dan lain sebagainya. Yang kelima, kata pendefinisian. Contoh dari kata pendefinisian adalah yaitu, yakni, dan lainnya. Yang keenam, kata perincian. Penggunaan kata perincian biasanya berupa pertama, kedua, selain itu, ketiga, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, kata keakanan. Penggunaan kata keakanan biasanya berkaitan dengan waktu maupun peristiwa yang akan datang. 8. Kata denotatif. Penggunaan kata denotatif atau kata-kata bermakna lugas. Hal itu penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul proposal dan pihak penerima usulan. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penulisan dan materi yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.